Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oh Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-18, dan yang kedua dari kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Saya membacakan sesuai dengan yang tertera dalam puji dan janji. Firman Tuhan berkata, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Yang kedua, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya di dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini, Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemilik rumah yang merasa takut dan sudah putus asa oleh karena pekarangan rumahnya dihinggapi oleh tikus sawah atau tikus tanah. Dia telah mencoba segala cara untuk mengusir tikus yang mengganggu pekarangan rumahnya, tetapi selalu saja usahanya gagal dilakukannya. Lalu kemudian seorang temannya mengatakan kepadanya bahwa masalahnya bukanlah tikus itu, melainkan larva serangga yang menjadi makanan tikus itu yang membuat usaha mengusir tikus itu gagal. Karena itu temannya memberi nasihat, singkirkan larva, maka tikus itu tidak punya alasan lagi untuk datang ke pekarangan rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut bisa menghinggapi siapa saja dan oleh karena alasan apa saja. Oleh karena itulah kita perlu mengenal apa yang menjadi penyebab dari rasa takut yang kita alami dalam kehidupan kita. Daud, seorang tokoh yang hebat di dalam Alkitab, juga pernah mengalami rasa takut yang begitu besar di dalam kehidupannya. Ia ketakutan oleh karena kesengsaraan dan kesukaran yang dialami dalam kehidupannya. Ketika ia merenungkan kehidupannya, ternyata kesukaran dan kesengsaraan yang dialaminya itu terjadi oleh karena dosa-dosanya yang telah dilakukan di dalam kehidupannya. Baik sejak ia masih muda, bahkan ketika ia telah menjalani masa dewasa atau masa tuanya, ia sadar akan segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Ia menyadari bahwa ketakutan yang dialaminya bersumber dari dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah Daud
datang kepada Tuhan ketika ia menyadari bahwa ia telah jauh dan telah banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian ia mengakui segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ia datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sehingga ia berkata kepada Tuhan, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Inilah seruan Daud kepada Tuhan, karena ia menyadari bahwa sumber ketakutannya adalah berasal dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni segala dosa-dosanya, sehingga ia akan menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Karena itulah Daud merendahkan hati dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan hal inilah yang membuat Daud menerima kasih karunia dan segala dosanya diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang dilakukan Daud membuat ia menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan berkenan memberi belas kasihan kepada setiap orang yang datang kepadanya dalam kerendahan hati dan sikap hidup yang bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan datang sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dalam bagian ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia mengalami kebinasaan, melainkan Tuhan merindukan manusia menerima keselamatan. Sehingga ketika satu orang berdosa yang bertobat di hadapan Tuhan digambarkan seperti sukacita, sorak-sorai, melebihi dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya bahwa ketika manusia yang berdosa mau bertobat di hadapan Tuhan, maka tidak hanya manusia yang berdosa itu yang telah diampuni oleh Tuhan yang akan menerima sukacita dan kelegaan, tetapi juga Tuhan sendiri, bahkan surga, bersukacita karena anaknya yang hilang telah kembali kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita disadarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kasih dan pengampunannya menghilangkan ketakutan dalam diri kita. Kasih dan pengampunannya menyembuhkan kita dari kesesakan karena dosa yang kita lakukan. Kasih dan pengampunannya memulihkan kita dari kesukaran dan kesengsaraan yang kita alami. Dan kasih serta pengampunannya memberikan kepada kita sukacita yang sejati, sukacita yang abadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita masih hidup dalam belenggu dosa, apabila kita masih hidup di dalam dosa yang menyebabkan kita saat ini mengalami ketakutan dan pergumulan yang hebat, serta membuat kita sengsara dan menderita, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan hati, merendahkan diri kita
di hadapan Tuhan. Akuilah segala dosa-dosa kita dan hiduplah dalam pertobatan kepada Tuhan. Maka kita akan menerima kasih karunia dan pengampunan Allah seperti yang Tuhan Allah anugerahkan kepada Daud, sehingga kita akan menerima sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita hidup di dalam kasih dan pengampunannya melalui pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita berbahagia dan bersukacita. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun, kami bersyukur atas firman-Mu bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh tidak menginginkan kami mengalami kebinasaan, tetapi Engkau Allah yang merindukan kami menerima kasih karunia dan sukacita ilahi. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami hidup di dalam kehendak Allah, sehingga benar bahwa nama Tuhan yang akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat. Kami mohon Tuhan menilik dan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan, mereka menerima pemulihan, dan mereka akan merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga semua orang yang merindukan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka akan mengalami kelegaan dalam hidup mereka. Berkatilah kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hidup di dalam kasih dan karunia Allah. Mari kita menjalani kehidupan kita dalam kerendahan hati dan pertobatan kepada Allah. Dan biarlah hidup kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.